warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman hanya dengan memanfaatkan limbah dapur saja. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita memanfaatkan limbah dapur yang biasanya terbuang begitu saja, yaitu di sini kita akan memanfaatkan air cucian beras. Jadi, mulai hari ini kita jangan lagi membuang air cucian beras karena bisa kita manfaatkan untuk melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman. Agar tanaman yang kita punya di sekitar pekarangan rumah itu bisa tumbuh dengan subur. Dengan demikian, kita bisa segera untuk menikmati hasil dari tanaman yang kita lakukan di sekitar pekarangan rumah, baik itu tanaman sayur, buah, ataupun tanaman hias. Oke, jadi di sini saya jelaskan sedikit mengapa air cucian beras itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk ataupun penyubur tanaman di sekitar pekarangan rumah. Pada air cucian beras itu mengandung beberapa unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk dapat menyuburkan dan mempercepat pertumbuhan dari tanaman yang kita rawat. Yang mana kandungan tersebut seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta zat besi. Ataupun ada beberapa vitamin yang terkandung dalam air cucian beras tersebut, yaitu vitamin B1, vitamin K, dan protein. Yang mana unsur-unsur tersebut itu sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam proses pertumbuhan, sehingga bisa membuat kesuburan tanaman mulai dari kesuburan daun, untuk meningkatkan klorofil daun sehingga daun tampak lebih hijau, dan daun juga bisa jadi lebih lebar sehingga proses fotosintesis pada tanaman yang kita punya ini jadi lebih cepat. Agar akar tanaman ini bisa tumbuh menjadi lebih lebat, sehingga proses penyerapan nutrisi pada media tanam itu bisa lebih maksimal dilakukan oleh tanaman yang kita rawat. Agar batang lebih besar, sehingga tanaman yang kita tanam di dalam pot ini ataupun kita tanam di tanah secara langsung itu bisa kokoh. Bahkan bisa mempercepat pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman buah. Oke, jadi tidak perlu berpanjang lebar lagi, maka di sini kita mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses menyuburkan tanaman hanya dengan memanfaatkan air cucian beras saja. Yuk. Jadi mulai saat ini bagi kita para penghobi tanaman ataupun kita yang memiliki kebun di pekarangan rumah, jangan pernah lagi membuang air cucian beras karena ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk ataupun menyuburkan tanaman. Jadi kita bisa mengumpulkannya setiap kali kita akan melakukan ataupun memasak beras di rumah. Oke, jadi di sini saya sudah mengumpulkan cucian air beras dan di sini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan penyuburan dan menyiram tanaman harian yang kita lakukan. Jadi kita langsung saja ke prosesnya. Sebelum kita melakukan penyiraman menggunakan air beras, sebaiknya di sini kita memberikan pupuk kandang terlebih dahulu untuk memenuhi dan membantu memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan pada tanaman yang kita rawat. Pemberian pupuk kandang ini bisa kita lakukan 1 bulan sekali. Selain untuk melakukan pemupukan, juga untuk menambah media tanam yang berkurang pada media pot ataupun polybag yang kita gunakan. Tetapi perlu diingat di sini, tidak bosan-bosan juga saya mengingatkan bagi sahabat bertani buah dimanapun berada, yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang itu, kita bisa melihatnya dari bentuknya yang sudah berwarna hitam, gembur, tidak lengket, tidak berbau.
lakukan pemupukan pada seluruh tanaman yang kita punya. Oke, jadi di sini kita menggunakan gelas sedang seperti ini untuk kita melakukan pemupukan pada tanaman yang masih kecil seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan satu gelas saja, tetapi perlu diperhatikan di sini dalam proses penyiraman pada tanaman yang masih kecil seperti ini agar kita menghindari dalam proses penyiraman ini tidak mengenai pada daun, karena itu dapat menyebabkan bercak putih pada daun yang kita siram. Jadi kita usahakan penyiraman langsung ke media tanam, tidak mengenai daun tanaman yang kita punya. Dan untuk melakukan penyiraman menggunakan air beras ini bisa kita lakukan secara rutin minimal 3 hari sekali. Dan perlu diperhatikan di sini kita juga harus memperhatikan kebersihan dari media tanam dari tumbuhan pengganggu. Untuk melakukan penyiraman menggunakan air beras ini itu sebaiknya dilakukan antara jam 6 sampai jam 10 pagi. Karena pada saat itu stomata daun itu sedang terbuka dan proses untuk penyerapan nutrisi itu bisa lebih cepat diproses pada tanaman. Jika untuk tanaman buah seperti ini, dan di sini ada buah lemon yang sebentar lagi sudah bisa kita panen. Dan ini perawatannya juga merupakan perawatan sederhana saja. Kita hanya memanfaatkan bahan dan bumbu dapur, bahkan limbah dapur untuk kita melakukan penyemburan dari tanaman lemon yang sudah kita punya ini. Dan perlu diperhatikan di sini, jika pada media tanam di sini masih terdapat pupuk kandang, maka di sini kita tidak perlu menambahnya. Karena di sini untuk pupuk kandangnya masih ada dan untuk media tanam juga masih penuh pada pot yang kita punya ini. Jadi di sini kita langsung saja melakukan penyiraman menggunakan air cucian beras yang kita punya. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan penyiraman antara jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Penggunaan air cucian beras ini juga bisa kita manfaatkan untuk menjaga dan meminimalisir terjadinya rontok bunga pada tanaman yang kita punya. Selain untuk tanaman sayur dan buah, air cucian beras ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan penyiraman pada tanaman hias. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman dengan memanfaatkan limbah dapur yang biasa kita buang begitu saja. Jadi saya ulang sekali lagi, mulai sekarang kita tidak perlu lagi membuang air cucian beras yang kita lakukan setiap hari, karena di situ kita bisa memanfaatkan air cucian beras tersebut untuk kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, semoga tips sederhana yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat bertani buah dimanapun berada dan juga bisa diterapkan di rumah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat bertani buah dimanapun berada. Dan jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.